Yo geng, welcome to Choke Out. Yo geng, di video kali ini kita akan membahas tentang criminal case yang sangat-sangat di luar nalar manusia. Ya, apakah di antara kalian ada yang sudah menonton film horor lawas yang berjudul Phantasm? Jika kalian tidak tahu, tidak apa-apa Cis. Karena film tersebut memang tergolong sebagai film yang kurang terkenal. Film Phantasm sendiri ini pada intinya bercerita tentang Tillman, sosok pria tinggi misterius yang memiliki kebiasaan mencuri mayat dari kompleks pemakaman supaya mayatnya bisa dihidupkan kembali. Sosok Tillman ini memang hanya sebuah cerita fiksi belaka. Namun ternyata geng, di dunia ini benar-benar ada orang yang mencuri mayat untuk dijadikan pendamping hidup. Dan Anatoly Moskvin adalah orang tersebut. Anatoly Moskvin lahir di tanggal 1 September 1966 di Nizhny Novgorod, Rusia. Dia ini orang yang sangat jenius, cerdas, ya mau dibilang orang yang pintar di bidang akademik. Dan dia juga seorang sejarawan yang menguasai 13 bahasa dan seorang dosen di universitas di kota Nizhny Novgorod di Rusia yang sangat dihormati oleh orang-orang yang ada di kampusnya. Semasa kecilnya Anatoly ini dia orang yang sangat jarang bergaul, gak punya teman. Benar-benar anak yang menyendiri layaknya seorang anak psycho. Jadi mungkin dari kecilnya ini sudah ada tumbuh bibit-bibit psikonya kali ya. Nah, secara sikap dia tidak pernah berbuat hal-hal aneh semenjak dia kecil. Dia tuh orangnya kalem, pendiam. Jadi keluarganya tidak pernah menaruh rasa curiga kepada si Anatoly ini. Jadi keluarganya itu menganggap si Anatoly ini sebagai anak yang layaknya seperti anak yang biasa, anak normal begitu. Karena sikap anehnya tidak terdetek, padahal si Anatoly ini sangat terobsesi dengan kematian, seperti menciptakan sesuatu di luar nalar. Ya, di luar nalar orang normal begitu. Bahkan si Anatoly ini pernah menceritakan sendiri di tahun 1979 di sebuah media kalau dia itu pernah diculik atau dibawa oleh segerombolan orang yang berjubah hitam ke sebuah pemakaman ketika dia pulang dari sekolah. Di saat itu Anatoly dibawa ke sebuah pemakaman anak perempuan yang berumur 11 tahun yang bernama Natasha Bertrovo. Ternyata para penculik atau orang yang berjubah hitam ini yang membawa Anatoly ke mayat Natasha ini adalah orang tuanya Natasha sendiri. Di sana ibu dari Natasha ini memaksa Anatoly untuk mencium mayat Natasha. Dan anehnya orang tua dari Natasha ini juga memasangkan cincin kepada Natasha dan juga kepada si Anatoly ini, seperti mereka sedang dinikahkan. Tapi ada sebuah statement yang sangat aneh semenjak kejadian itu, yaitu Anatoly ini berkata, "Pengalaman menikahku dengan Natasha sangatlah berguna." Nah, saya juga belum paham apa maksud dari kata-kata si Anatoly itu tersebut. Semenjak kejadian itu, mulailah muncul sikap-sikap aneh dan sikap-sikap menyeramkan dari si Anatoly ini. Jadi mulai dari hari pernikahan dia dengan mayatnya Natasha itu, disitulah si Anatoly ini mulai mentalnya berubah. Setelah kejadian itu, si Anatoly ini juga seringkali bermimpi ketika dia tidur bertemu dengan si Natasha di dalam mimpinya. Dan si Natasha ini seringkali berbisik kepada si Anatoly, menyuruh Natasha ini sering berbisik kepada si Anatoly untuk kembali ke pemakamannya si Natasha tersebut. Saking stresnya si Anatoly ini yang seringkali diganggu oleh arwahnya si Natasha tersebut, akhirnya dia memberitahukan kepada kedua orang tuanya perihal kejadian tersebut. Tapi sayangnya kepedulian kedua orang tuanya si Anatoly ini
sangat tidak merespon. Sampai akhirnya si Anatoly ini diberikan obat penenang biasa untuk bisa melupakan depresinya dia karena bertemu si Natasha ini di dalam mimpinya terus. Seiring berjalannya waktu, si Anatoly ini semakin depresi, semakin stres karena diganggu terus oleh arwahnya si Natasha ini. Sampai akhirnya si arwah ini menyampaikan kepada Anatoly kayak bisikan setan begitu, kalau Anatoly ini mau hidup tenang dan bisa terlepas dari bayang-bayangnya Natasha ini, dia harus melakukan sebuah ritual dengan menggunakan gigi dari teman sekelasnya. Dan ternyata setelah dia melakukan ritual tersebut, semuanya berubah. Anatoly tidak pernah mengalami mimpi buruk lagi, gak pernah bertemu dengan Natasha lagi di dalam mimpinya. Jadi benar-benar manjur dari ritual ini. Tapi semenjak dia melakukan ritual tersebut, di sana dia mulai tertarik dengan hal-hal mistis, mulai tertarik dengan ritual-ritual yang aneh, dan mulai bergabung dengan sekte-sekte satanik yang sesat. Pada awal dia melakukan ritual-ritual sesat tersebut, si Anatoly ini masih menggunakan media hewan untuk melakukan ritual tersebut. Sampai akhirnya rasa penasarannya dia itu terhadap ilmu itu, dia mencoba dengan media mayat alias manusia yang sudah mati. Bahkan si Anatoly ini saking terobsesinya melakukan ritual menggunakan mayat, dia sempat datang ke 750 makam selama 2 tahun untuk melakukan riset. Dan anehnya bukan cuma menggali mayat-mayat ini, tapi dia juga mencari sejarah. Kenapa mayat ini bisa meninggal? Kenapa mayat ini bisa mati begitu? Dan pada akhirnya pada tahun 2009, warga lokal atau warga yang tinggal di dekat pemakaman tersebut menemukan sebuah makam yang sudah terbongkar dan mayatnya itu sudah tidak ada. Dan akhirnya mereka melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Tapi di saat itu para kepolisian tidak bisa mengungkapkan atau menangkap pelaku yang merusak makam-makam tersebut. Bayangkan itu, geng, ada 750 makam yang dirusak oleh si Anatoly ini. Singkat cerita, Anatoly ini tertangkap pada tahun 2011 di sebuah airport yang ada di Moskow. Tidak lama kemudian ada sebuah laporan kalau seseorang sedang mencoret-coret makam serta menggali-menggali makam. Di saat itulah si Anatoly ini tertangkap basah sedang melakukan penggalian makam. Akhirnya polisi ini curiga, ya kan? Sampai akhirnya dia menggerebek apartemennya si Anatoly ini, dan di sana Anatoly tinggal bersama orang tuanya. Di saat polisi-polisi ini menggerebek apartemennya, ditemukanlah banyak sekali boneka. Boneka ini mungkin jumlahnya sekitar 20-an boneka di dalam kamarnya si Anatoly ini. Dan anehnya, boneka-boneka ini berbentuk manusia yang seukuran anak kecil yang berumur 9 sampai 11 tahun begitu. Sampai-sampai berita penggerebekan si Anatoly ini tersebar luas di media-media yang ada di Rusia. Boneka ini didandani seperti manusia hidup. Dan setelah ditelusuri lagi di dalam apartemennya Anatoly ini, banyak ditemukan buku-buku pembuatan manual sebuah boneka. Dan ditemukan juga sebuah buku yang berisi tentang catatan yang mengarah ke pemakaman-pemakaman yang pernah dia riset sebelumnya. Terus setelah ditelusuri nih, ternyata pakaian-pakaian yang ada di badan boneka ini adalah pakaian-pakaian dari mayat sebelum mayat-mayat ini dikubur, geng. Bayangin aja, geng. Dan ternyata boneka-boneka ini bukan boneka biasa, tapi merupakan sebuah mumi alias mayat yang diawetkan menjadi boneka. Dan seramnya lagi, rata-rata mayat yang dicuri oleh Anatoly ini adalah mayat dari anak kecil yang berumur 3-11 tahun. Mungkin jiwa-jiwa psikopatnya itu atau apa namanya, pedofil kali ya, bisa dibilang pedofil ya kalau gitu ya. Dia menyukai anak-anak umur yang sangat, usianya yang sangat muda ya, seperti umur 3 tahun sampai 11 tahun. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana pikirannya si Anatoly ini.
Mungkin dia itu kurang ngopi kali ya. Jadi akhirnya dia. Oke, lanjut. Terus ada kejadian yang cukup unik, yaitu ketika polisi-polisi ini memindahkan boneka koleksian dari si Anatoly ini. Tiba-tiba salah satu boneka tersebut berbunyi, dan ternyata si Anatoly ini memasukkan ke dalam perut boneka itu sebuah kotak musik. Bayangkan itu, geng, anak kecil dibunuh, dibelah perutnya, lalu dimasukkan sebuah kotak musik supaya bunyi-bunyi begitu. Dan gila mentong ini si Anatoly. Oke, next. Jadi dia itu benar-benar terobsesi dengan boneka ini, menjadikan boneka ini seutuhnya tapi dari mayat masalahnya. Saking anehnya nih orang, dia mencatat ulang tahun dari masing-masing mayat boneka tersebut. Dan si Anatoly ini juga saking terobsesinya dengan boneka yang dia buat itu, terkadang boneka-boneka ini diajakin nonton, diajak nongkrong, ngopi. Jadi boneka ini dijadikannya seperti layaknya manusia hidup begitu. Dan orang tua dari Anatoly ini juga bahkan tidak pernah tahu kalau boneka-boneka tersebut dari koleksian Anatoly ini adalah jasad manusia. Padahal kan sudah 9 tahun boneka-boneka ini ada di antara mereka. Nah, terakhirnya si Anatoly ini diantarkan ke rumah sakit jiwa untuk diobati. Lalu setelah dicek ternyata dia memiliki sebuah penyakit yang bernama skizofrenia. Dan ternyata ketika dia di sebuah rumah sakit, dia tidak diperlakukan dengan baik. Pada akhirnya orang tua dari Anatoly ini menyewa seorang pengacara untuk membuat Anatoly ini bisa keluar dari penjara dan rumah sakit jiwa ini. Tapi hal ini ditentang oleh seorang ibu korban. Ibu korban ini kehilangan anaknya. Anak ini kalian bisa lihat wujudnya ketika dia masih hidup dan wujud dia setelah menjadi sebuah boneka. Jadi orang tuanya tidak terima kalau Anatoly ini dibebaskan. Tapi sayangnya ternyata pengacara dari Anatoly ini memenangkan tuntutan sampai akhirnya si Anatoly ini dipulangkan ke rumah, namun dengan penjagaan yang ketat. Lalu sampai akhirnya Anatoly ini mengeluarkan sebuah statement yang benar-benar menurut saya itu sangat menyeramkan atau menakutkan. Dia ngomong kayak gini, "Jangan repot-repot mengubur boneka aku terlalu dalam, karena jika aku sudah bebas, akan kuambil lagi." Oke, geng. Nah, itulah tadi cerita tentang si Anatoly ini. Si Anatoly Moshfin, seseorang yang membuat puluhan boneka yang berasal dari jasad manusia. Jadi menurut kalian gimana, geng? Apakah kalian suka dengan video kali ini? Tolong tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.